Alhamdulillah, karena hari ini kita sudah berada di bulan Rajab. Apa itu bulan Rajab? Bulan Rajab adalah merupakan bagian dari bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala juga muliakan. Ada bulan Ramadan, ada bulan Sa'ban. Nah, bulan Rajab ini adalah juga bulan yang Allah muliakan. Kenapa Allah muliakan bulan Rajab? Karena di bulan Rajab ini ada suatu peristiwa, anak-anak, para pemirsa, para kaum muslimin dimanapun anda berada, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa yang terjadi yang tidak bisa diukur dengan logikanya manusia. Apa nama peristiwa tersebut? Yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra wal Mi'raj? Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperberangkatkan, yang telah menjalankan baginda Rasulullah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pertengahan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Mustawan yang dimana di sekelilingnya dikelilingi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Innahu huwas samiul alim, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Perhatikan dalam ayat ini, Rasulullah bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu taala. Maha suci Allah Subhanallazi. Jadi kalau Allah sudah mempunyai kehendak, maka dikatakan dalam surat Yasin, ya, wa innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah sudah menginginkan, menghendaki segala sesuatu itu, maka sesuatu itu akan terjadi. Kun fayakun. Mungkin secara logikanya manusia tidak mustahil, tidak mungkin kan, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya, yaitu Allah memperlihatkan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang namanya syurga berserta segala kenikmatannya yang ada di dalam surga tersebut. Namun di sisi lain, na'udzubillah, Nabi Muhammad juga diperlihatkan oleh Allah dengan neraka beserta para penghuni dan bermacam-macam siksaannya. Namun hal yang paling penting dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu apa? Allah Subhanahu wa taala ada peran penting utama di dalam peristiwa tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Apa itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Yaitu perintah untuk mendirikan perintah mendirikan salat 5 waktu yang harus disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bisa menyampaikannya kepada umatnya. Perintah salat. Nah, timbul sebuah pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad yang pertama tentang zakat, tentang sedekah, tentang puasa, tentang haji? Kenapa yang Allah perintahkan pertama itu salat? Kenapa bukan yang lainnya? Karena salat 5 waktu adalah merupakan satu-satunya cara kita untuk menyembah kepada Allah. Salat 5 waktu adalah satu-satunya cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lizikri.
Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Dengan cara apa kita menyembah Allah? Wa qimis shalah, yaitu dengan cara mendirikan solat. Apa tujuannya? Lizikri, supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengerjakan solat 5 waktu itu sama halnya dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan solat 5 waktu itu tandanya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana doa kita bisa dikabulkan, ikhwafillah? Bagaimana harapan kita bisa dipenuhi oleh Allah kalau kita sendiri tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Solat 5 waktu sering kita lalaikan. Maka dari itu para santri pondok pesantren Al-Ihsan, jika doa-doanya ingin dikabulkan, ingin menjadi penghafal Quran, ingin ilmunya bermanfaat, ingin sukses dunia akhirat, maka satu, jangan pernah tinggalkan jangan pernah tinggalkan solat. Karena dengan mengerjakan solat 5 waktu berarti kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sudah mengingat Allah, maka Allah akan selalu ingat kepada kita semuanya. Mengerjakan solat 5 waktu artinya juga mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita akan dikabulkan jika hubungan kita kepada Allah itu tersambung. Nah, bagaimana hubungan kita bisa tersambung dengan Allah? Maka harus kerjakan solat 5 waktu. Meninggalkan solat berarti memutuskan hubungan kita kepada Allah. Jangan harap doa kita bisa dikabulkan kalau hubungan kita sendiri kepada Allah itu terputus. Satu contoh sederhananya, misalnya para santri, para pemirsa jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini selama ini bekerja dalam suatu perusahaan. Ini contoh misalnya, bekerja dalam suatu perusahaan. Di saat menjadi satu karyawan, kita bekerja dalam satu perusahaan, tentu setiap minggu atau setiap bulan perusahaan akan membayar upah sebagai ucapan terima kasih karena kita sudah bekerja pada perusahaan tersebut. Namun di saat perusahaan itu memberikan PHK, ya, apa PHK itu? Pemutusan hubungan kerja. Apakah pihak perusahaan akan masih terus memberikan kita upah? Tidak. Apakah pihak perusahaan akan selalu memberikan gaji tiap minggu atau tiap bulannya? Tidak. Karena kita sudah putus hubungan dengan perusahaan tersebut. Begitu juga jika kita meninggalkan sholat 5 waktu, itu artinya kita memutuskan hubungan kita kepada Allah. Nah, bagaimana doa kita bisa dikabulkan oleh Allah kalau hubungan kita kepada Allah itu terputus? Maka dari itu jangan pernah sekali-sekali kita meninggalkan sholat. Karena solat ini satu-satunya cara kita untuk menyembah kepada Allah. Solat ini satu-satunya cara kita untuk mengingat Allah. Dan solat ini, solat 5 waktu adalah nanti yang pertama kali di hari yaumil qiyamah, di mana tidak ada lagi pertolongan yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yang pertama akan dihisab kepada kita, yang akan ditimbang kepada kita, yang akan dipertanyakan kepada kita oleh Allah pertama kalinya. Yang pertama kali oleh Allah akan dipertanyakan kepada kita adalah solat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali nanti di hari kiamat, ya, di mana manusia akan dikumpulkan menjadi satu dengan ketinggian matahari cuma 3 jengkal di atas kepala kita, yang akan ditanyakan oleh Allah adalah solat. Itu yang pertama kali akan ditanyakan kepada kita. Za solahat sa'iru amalihi, maka jika solat kita baik, solat selalu kita kerjakan, maka yang lainnya juga akan baik. Wa in fasadat sa'iru amalihi, dan jika solat kita rusak, solat selalu kita tinggalkan hanya karena sibuk nonton TV, tidak solat. Hanya karena sibuk main HP, tidak solat. Hanya karena sibuk nonton sinetron, tidak solat. Hanya karena pergi ke pasar, tidak solat. Rugi. Hanya karena kerja bangunan, tidak solat. Rugi, ya. Karena solat ini satu-satunya nanti yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan solat itu adalah merupakan tiangnya agama. Inna sholatu imanuddin. Sesungguhnya solat adalah tiangnya agama.
Aman aqamaha faqad aqamaddin. Maka jika kita mendirikan solat, berarti kita sudah menegakkan agama. Wa in tarakaha, dan jika kita meninggalkan solat, faqad hadamaddin, maka kita telah nyata-nyata merobohkan agama. Jadi solatlah sebelum kita disolatkan. Maka dari itu, ikhwafillah, mari kita prioritaskan solat itu. Perbaiki solatnya, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Utamakan solatnya, maka Allah akan mengutamakan kita. Para hadirin, para pemirsa, para kaum muslimin dimanapun anda berada, jemaah sholat subuh, para santri putra putri pondok pesantren Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yang paling penting, yang paling pokok adalah perintah salat. Karena salat inilah menjadi suatu rukun, kewajiban bagi kita umat Islam. Kalau kita ngaku Islam, meskipun ayah ibu kita Islam, nenek moyang kita Islam, kita terlahir sudah dalam keadaan Islam, tapi kalau kita tidak mengerjakan sholat, berarti Islamnya itu Islam apa? Islam KTP. Islam ini tidak hanya cukup dengan sebuah keturunan. Islam itu tidak hanya cukup dengan identitas, tapi Islam memiliki perintah dan kewajiban, yaitu perintah mendirikan sholat. Sholat 5 waktu adalah merupakan kewajiban yang harus, tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Oh, bagaimana jika kita tidak bisa mengerjakan sholat berdiri karena kita dalam keadaan sakit? Duduk. Oh, bagaimana jika kita duduk nggak bisa? Berbaring juga nggak bisa. Pakai isyarat, pakai isyarat juga nggak bisa. Berarti sudah waktunya untuk disolatkan. Sholat anak-anak. Maka kalian di pondok pesantren Al-Ihsan ini jangan pernah sekali-sekali meninggalkan sholat. Kalau kalian ingin sukses dunia dan akhirat, kalau ingin doanya dikabulkan oleh Allah, cita-citanya ingin tercapai, maka jangan pernah sekali-sekali meninggalkan sholat. Sholat, terutama sholat berjemaah, jangan sholat sendirian. Kalau sholat sendirian itu belum tentu diterima, tapi kalau sholat berjemaah pahalanya 27 derajat, ya, 27 tingkatan, dan sholatnya pasti akan diterima. Itu keutamaan daripada sholat berjemaah daripada sholat sendirian, ya. Jadi sekali-sekali jangan pernah kita sekali-sekali meninggalkan sholat, karena sholat adalah merupakan rukun, kewajiban yang harus dilaksanakan. Terus bagaimana Ustadz jika ada seseorang atau suatu aliran yang mengatakan bahwa sholat itu cukup dengan niat, tidak perlu sholat, cukup niat dalam hati, saya udah sholat, udah. Misalnya ada suatu kampung, suatu tempat yang mengatasnamakan, misalnya dalam suatu aliran, di situ ada habaib misalnya, ada ulama misalnya, ada tokoh besar yang sangat disegani, kemudian ia menyampaikan suatu ajaran bahwa sholat itu cukup dengan niat. Apakah kita wajib percaya? Tidak. Wajib hukumnya untuk tidak percaya siapapun orang yang ada di dalamnya. Kalau mengatasnamakan bahwa sholat itu cukup dengan niat, jelas itu adalah merupakan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena sholat ini harus dikerjakan. Sholat itu satu-satunya cara kita untuk menyembah kepada Allah. Sholat adalah merupakan satu-satunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan percaya, hati-hati. Zaman sekarang ini banyak sekali aliran-aliran atau ajaran-ajaran yang mengatasnamakan A, B, C, D, F, tapi dia nggak mau sholat. Katanya cukup sholat dalam hati katanya. Ya, itu adalah ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena pada sejatinya kita harus tahu, kita harus sadar bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah itu tiada lain hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Az-Zuriyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita menyembah kepada Allah? Yaitu dengan satu-satunya caranya tiada lain hanyalah untuk mendirikan sholat 5 waktu. Maka dari itu khafillah, mari di bulan Rajab ini, ya, kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan cara memperbanyak
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan solat 5 waktu kita ditambah dengan solat-solat sunnah yang lainnya, karena bagaimanapun juga kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu bukan karena yang lainnya, tapi kemuliaan seseorang itu karena iman dan takwanya. Keimanan dan ketakwaan inilah yang bisa menjadikan diri manusia untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setinggi apapun gelar pangkat jabatan kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, tapi kalau kita tidak sholat, maka kita akan menjadi orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan ini untuk selalu beribadah kepada Allah. Sholatlah sebelum tidak disolatkan. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam, ba'da ilal liqa, hamdan wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.